Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bonsai Bogor Channel. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari penyakit-penyakit, terus sehat walafiat. Oke, video kali ini Bonsai Bogor akan berbagi cara murah untuk menyuburkan akar. Ini kebetulan saya ada bahan serut ya teman-teman. Cara murah meriah dan cara mudah juga. Ini kebetulan bahan yang saya peragakan. Ini adalah batang serut ya teman-teman ya. Ini batang serut yang sudah saya bersihkan. Jadi saya menggunakan sikat gigi. Ini kebetulan dari bahan dongkel ya teman-teman ya. Cuman akarnya tidak ada sama sekali. Oke, kita mulai ke video. Jadi langkah awal, begitu teman-teman sudah dapat melakukan pendongkelan, langkah awal kita harus membersihkan terutama di bagian bawah ya, bagian akar ya, sebisa mungkin sih semuanya. Kenapa alasannya? Jadi untuk menghindari bakteri-bakteri, bagaimanapun juga tanaman yang kita dongkel di alam, kita tidak tahu apakah itu masih ada bakterinya atau tidak. Jadi kalau memilih aman teman-teman, seharusnya kita sikat dulu, bersihkan. Saya menggunakan sikat gigi saja. Jadi disikat-sikat seperti ini. Ini kebetulan sudah saya sikat dan saya sudah bersihkan ya teman-teman. Ini ada sisa akar sedikit, jadi emang sengaja disisakan. Ya, langkah awalnya setelah membersihkan tadi, langkah berikutnya setelah kita potong sesuai keinginan kita. Jadi ini kita kupas ya teman-teman ya. Jadi kulitnya itu kita kupas sampai ke batang seperti ini. Ini sebetulnya sudah saya kupas ya teman-teman ya. Jadi intinya ini hanya contoh saja. Nah, jadi seperti ini sampai mengenai batang ya teman-teman. Seperti ini. Jadi terus diputar sampai sekelilingnya seperti ini, sampai berputar terus seperti ini. Usahakan teman-teman bagian luar atau bagian kulitnya itu harus mengenai bagian batang ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini teknik yang sudah sering dilakukan terutama oleh pada senior-senior. Kenapa ini tidak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman ya, apalagi untuk pemula ya. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal. Setelah kita kupas sekeliling dari batang tersebut, ini modalnya hanya menggunakan bawang merah seperti ini ya teman-teman ya. Saya cukup menggunakan 1 siung saja. Jadi cukup kita potong belah 2. Butuhnya juga tidak banyak ya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja. Kita ambil setengah bagiannya. Terus kita oleskan seperti ini teman-teman. Kita oleskan terus berputar. Yang kita kupas bagiannya tadi, kita putar ya teman-teman.
Nih, mohon maaf ini batangnya agak besar juga nih. Intinya yang kita lukai tadi itu semua kita olesin. Ini sering dilakukan, sekali lagi para pebonsai itu melakukan seperti ini. Ini cara murah meriah ya teman-teman ya. Cara murah meriah. Hanya dengan bawang saja, 1 siung dibelah 2, kita cukup ambil setengah siungnya saja sudah cukup ya teman-teman. Nah, ini seperti ini jadinya ya teman-teman ya. Ini kebetulan contoh bahannya seperti ini. Jadi saya potong pendek ya teman-teman nih. Ini kurang lebih tingginya sekitar 30 cm ya. Nah, setelah kita olesin bawang tadi, kita usahakan jangan langsung menanam ya teman-teman. Biarkan bawang atau air bawang tadi itu meresap dulu. Diamkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah kita melakukan pendiaman tadi sekitar 10 menit, baru kita mulai menanam ya teman-teman. Ya, setelah kita melakukan pendiaman selama 10 menit, kebetulan saya sudah siapkan medianya ya teman-teman. Oh iya, untuk media ini sekalian ya teman-teman ya. Ini sebaiknya teman-teman menggunakan pasir. Ini yang saya gunakan nih pasir kali ya teman-teman ya. Jadi ini pasir kali. Ini selama ini menurut survei yang paling bagus untuk bahan bonsai itu adalah pasir kali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk mendapatkan pasir kali, teman-teman juga bisa menggunakan tanah gembur. Sekali lagi, saya akan selalu mengingatkan untuk tanaman bonsai apapun yang baru kita dongkel atau dari hasil stek itu tidak butuh nutrisi. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu ada pemupukan karena belum butuh pupuk atau nutrisi lainnya. Ya, oke, langkah selanjutnya kita langsung melakukan penanaman ya teman-teman ya. Cara penanamannya juga hati-hati juga. Jadi usahakan teman-teman jangan mendorong ya. Jadi cukup ditaruh saja, jangan ditekan ke bawah. Jadi medianya yang harus kita siapkan itu, atau pohon yang akan kita tanam itu jangan ditusukin ke bawah. Jadi cukup disimpan saja, ditaruh saja, baru kita kasih media tanam kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini saja. Jadi sekali lagi jangan pernah ditekan ya teman-teman ya, karena takut merusak jaringan-jaringan pada kambium. Ya, saya akan coba memenuhi dulu ya teman-teman, memenuhi media tanamnya. Cukup mudah sekali dan murah meriah ya sekali lagi teman-teman. Ini saya full menggunakan pasir kali ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Terus ini diameternya batangnya juga lumayan besar ya teman-teman ya. Cuman saya menggunakan pot kecil, jadi saya akan menunggu tunas, dan biasanya dia keluar tunas itu
Kalau survei yang saya lakukan itu biasanya 1 minggu saja sudah keluar tunas seperti ini. Sebentar ya teman-teman ya, saya akan memenuhi potnya dengan media, biar usahakan jangan goyang ya teman-teman ya, karena kalau goyang seperti itu akan mengganggu pertumbuhan. Cukup sederhana seperti ini aja sudah selesai ya teman-teman. Sederhana. Sebentar ya, dulu saya coba cuci tangan dulu. Setelah ditanam jadinya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Ini belum selesai juga ya teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman tidak perlu melakukan penyiraman dulu, biarkan saja dulu. Nanti setelah 1 jam kemudian bawangnya sudah meresap, boleh kita melakukan penyiraman. Jadi bersabar-sabar dulu. Yang penting kita tahu tekniknya seperti apa jika teman-teman ingin hasilnya puas, pertumbuhannya lebih cepat. Oke, kita ke langkah terakhir, langkah selanjutnya ya teman-teman ya. Ya, langkah terakhir yang harus kita lakukan teman-teman, sebisa mungkin kita harus melakukan penyungkupan. Kenapa disungkup? Saya sudah pernah upload sebelumnya manfaat sungkup pada tanaman atau bonsai apapun, baik itu serut atau ficus dan lain sebagainya, yaitu untuk menjaga kelembaban ya teman-teman, dan sekaligus juga melindungi dari hama dan juga mempercepat pertumbuhan akar. Ya, kita langsung melakukan penyungkupan ya teman-teman. Jadi karena ini bahannya agak besar, saya di sini akan ngasih tiang ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan bambu kanan kiri ya teman-teman ya, biar ini nanti tidak mengganggu tumbuhnya tunas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung melakukan penyungkupan seperti ini. Sederhana sekali ya teman-teman ya. Nah, sederhana sekali. Jadi tujuan bambu tadi itu untuk tiang ya, untuk penyanggah plastik yang untuk kita sungkup. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikat bawahnya, bagian bawahnya itu terserah dengan tali rapiah atau seperti apa. Nanti saya coba ikat dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah diikat hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini setelah diikat, sekali lagi saya sorot dari atas. Jadi ini mohon maaf, ini ujung serut yang kita tanam. Jadi kita harus memberi space ya teman-teman atasnya ya. Jadi fungsi kelembabannya itu biar lebih meluas ya teman-teman. Oke, saya rasa video kali ini sudah cukup ya teman-teman ya. Oh ya, mohon maaf ini sekali lagi teman-teman, jangan langsung menyiram ya, sekali lagi ya. Ini saya ingatkan, biarkan dulu bawang yang kita oleskan tadi di bagian bawah tadi, di bagian calon akar tadi, itu biarkan meresap kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah itu teman-teman bisa melakukan penyiraman. Terus yang selalu saya akan ingatkan,
teman-teman, bahan yang kita baru tanam itu, ini jangan kontak langsung dengan sinar matahari. Jadi teman-teman harus menyimpan tanaman ini di tempat yang teduh, bisa itu di bawah pohon atau di bawah atap, selama tunas belum keluar, karena tunas keluar itu belum tentu juga ada akar, kecuali tunasnya sudah besar, sudah keluar ranting, itu sudah bisa dipastikan kalau itu sudah ada akar. Oke, video kali ini cukup sekian dari Bonsai Bogor Channel, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya pada channel Bonsai Bogor, karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman sekalian, atau kita tidak saling mensupport, atau kita tidak saling mendukung, itu kita semua tidak ada apa-apanya. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh sahabat-sahabat Bonsai Bogor Channel, baik itu di Indonesia atau di luar negeri. Thank you to all my friends for your support to my channel. Thank you so much. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab semampu saya. Salam dari Bonsai Bogor Channel, mari bersama kita hijaukan bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.